Saya belakangan ini juga ikut membenahi cara orang kaya memberi. Kalau cara orang kaya ini salah dalam memberi, benar-benar ini akan terpelihara. Begini ya, bukan berarti kita ngelarang, kita ngebiayain anak orang. Tapi kalau salah caranya, bapaknya jadi benar-benar mati rasa untuk biaya anaknya sendiri. Karena ngegantungin ada terus nih beasiswa terus. Perhatikan dah, nggak semua beasiswa juga bagus itu. Begitu dikasih beasiswa itu malah kemudian timbulnya apa? Orang jadi ada kegantungan, ada apa. Nah, kasih bobot itu lebih penting. Misalkan gini, anaknya dipanggil. Nah, ini kita bayarin ya, bayaran kamu. Pak, tolong bantu saya sholat duha, bantu saya sholat. Dengan kalimat segitu aja, udah nyelamatin dia. Terus seminggu sekali anak yatim ini dikumpulin, dikasih pencerahan. Nggak dilepas. Kalau dilepas kita kasih, lepas. Tinggal tiap tanggal 25 kasih. Ini jadi tuman. Nggak bagus juga. Nih orang miskin datang nih. Kita mau ngebagi 100 orang. Jangan 100 orang. 10 aja kita panggil. Kenapa kita panggil 10? Setiap satu kita kasih dia 10 bungkus. Supaya dia ngajarin yang lain. Dia berbagi lagi itu modelnya tuh. Nanti bulan depannya kita rolling. 10 yang kedua bawa 10 lagi tiap orang untuk bagi yang lain. Terus begitu. Kita bagi duit nih 100 ribu. Buat dia. Misalkan ya. Ngasihnya jangan 100 ribu. Kasih 1 juta sama dia. Loh, bagaimana Ustaz? Malah jadi, enggak. Jangan 1 juta buat dia. Panggil, sini. Ini ada duit 1 juta. Buat situ 100 ribu. Cari lagi 9 orang. Masing-masing kasih 100 ribu. Terus kasih laporannya ke saya. Nah, sehingga dia mulai nih belajar. Orang kan sebenarnya yang Pak Haji bilang. Nggak terlatih memberi, terlatih meminta. Nah, kita makin parah nih. Makin bikin dia terus meminta. Akibatnya apa? Orang-orang miskin, orang duafa. Benar-benar tidak tertalenta buat memberi. Apalagi kalau kita jarang berbagi kisah ya. Kalau berbagi kisah cakep juga tuh. Satu subuh kita kumpulin orang-orang miskin. Kemudian kita nengok kepada mereka. Habis subuh nih kita nengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dulu saya seperti bapak semua. Ada di bagian itu ya Allah. Sedih hati saya. Sampai saya ngucap sama Allah. Saya pengen kayak itu Pak Haji. Ada di panggung. Bukan ada di barisan orang minta. Nah Bapak Ibu yang rahmat Allah. Yang hari ini menikmati sedekah dari istri saya. Sedekah dari perusahaan kami. Berniatlah, bercita-cita menjadi saya. Amin. Bahkan kalau bisa lebih daripada saya. Nah, yang begitu itu yang akan membuat orang miskin yang pada dikasih ini naik nih. Dia punya adrenalin naik, dia punya cita-cita naik, segala macam naik. Mustahik jadi muzaki. Mustahik jadi muzaki. Baik Ustaz, ditahan dulu, ada penelponnya masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Allah di Surabaya. Silahkan. Silakan. Ini mau tanya, Assalamualaikum, Yusuf Mansur. Ya. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya, saya ya Alhamdulillah apa yang disampaikan Yusuf Mansur, insya Allah sedikit-sedikit sudah saya amalkan. Yang mau saya tanyakan, untuk sistem matematika sedekah itu, kita kan saya punya utang. Kemudian setiap zakatnya yang 10% itu saya kumpulkan. Kemudian apakah sedekah itu kadang-kadang orang tua saya itu dalam keadaan juga di madu kehidupannya orang tua perempuan saya itu perlu bantuan. Manakala saya sendiri juga ada hutang. Apakah sedekah itu yang saya kumpulkan dari itu bisa untuk orang tua saya, ya. Kemudian yang kedua, saya punya usaha kecil, cetakan. Setiap order itu katakanlah saya ada kerjaan sebesar katakanlah 1 juta Ustaz ya. Itu saya dikasih DP 500.000 katakanlah. Itu apakah saya sedekahkan 10%-nya dari 500, apakah saya kurangi dulu dengan modal katakanlah mengerjakan barang A gitu ya. Barang A itu nilai ordernya 2 juta katakanlah ya. Iya, kan Pak masih udah ada paham deh. pembelian barang. Iya. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Itu, kami sudah paham pertanyaannya. Iya, silakan Ustaz. Iya, terima kasih. Matematika sedekah kan kita udah belajar. 10 dikurang 1, 19. Kalau 10 dikurang 9,
91. Ya, 10 dikurang 10 Habis. 100. Nah, kalau bisa kita belajar. Belajar makin lama makin tinggi gitu. Di Semarang saya punya sahabat pimpinan wisata hati Semarang. Sedekahnya 2,5%. Bisnisnya dia selama 4 bulan itu $500.000. Sedekah dia 2,5%. Total bisnisnya $500.000 per 4 bulan. Tapi ada temannya dia dan saya pernah dibawa ke rumah dia, rumah temannya dia itu, sedekahnya 97,5%. 2,5% yang dimakan sama dia. Keuntungannya dalam 4 bulan $500.000. Yang satu ini pongkolnya $500.000, yang satu untungnya $500.000. Padahal yang satu ini sedekahnya 97,5%. Yang satu ini ngejagain 2,5% saja. Insya Allah kayaknya kalau pemirsa nikmati sedekah mah udah nggak pakai ngitung-ngitung sedekah dah. Punya untung 500.000, sedekahnya 1 juta. Begitu. Bingung kan? Punya untung 500.000, sedekahnya 1 juta. Dari mana? Iya, yang 500.000 kita niatin, bulan depan kita terusin lagi. Itu jadi 1 juta. Ya, 500.000-nya kontan, 500.000-nya nawa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, takdirkan kami adalah orang-orang yang betul-betul bisa memelihara anak yatim, bisa ngasih makan orang miskin, dan takdirkan kami ya Allah bisa mengangkat derajatnya orang-orang yang miskin, orang yang tidak mampu menjadi kaya menjadi mampu dengan mengajarkan juga sedekah kepada mereka semua. Ya Allah, selamatkan lahir kami dengan menjadikan banyak ya Allah alih-alih dari negeri kami ini orang-orang yang memelihara anak yatim, memberi makan orang miskin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa kajian kita tentang nikmatnya sedekah. Tapi satu hal yang pasti, ada sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah yang terbaik dari Islam?" Ayul Islam khair, jawabannya watut imut ta'am wa taqra'us salam, memberikan makan dan mengucapkan salam. Semoga kita termasuk golongan yang demikian dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa, insyaallah besok Rabu kita akan bertemu kembali pada jam 4:30 sampai 5:30, dan setelah ini ada acara lintas pagi yang akan memberikan informasi kepada kita. Kami semua kru nikmat sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.